Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manusia bertopeng, apa kabar Anda sekalian? Semoga kiranya sehat walafiat di mana saja berada. Nah, pada kesempatan hari ini kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada tema kita kali ini kita membahas tentang kepahlawanan, yaitu tokoh ulama sekaligus pejuang kita. Pada hari ini yang kita bahas adalah Syekh Ismail Abdul Wahab, yaitu seorang pahlawan, pejuang membela tanah air Indonesia melawan penjajahan Belanda, Jepang, dan kisah-kisah yang sangat heroik, yang sangat menginspirasi generasi muda, bahkan generasi tua, menginspirasi para kita semua, ya, menginspirasi para pemangku kebijakan, para pemimpin-pemimpin di masa sekarang maupun yang akan datang. Nah, kita ulas nanti pembahasannya selepas pesan-pesan berikut. Namun yang belum subscribe segera subscribe, yang lainnya like, comment, and share. Oke? Dukung terus channel kita Manusia Bertopeng Spiderman. Sahabat Manusia Bertopeng, inilah sosok daripada Tuan Syekh Ismail Abdul Wahab tersebut, ataupun foto daripada pahlawan ataupun pejuang yang berasal dari Tanjung Balai Asahan, guys. Nah, kita bacakan riwayat singkat biodata dari tokoh kita kali ini, yaitu pahlawan pejuang sekaligus ulama berasal dari Tanjung Balai Asahan yang sangat menginspirasi untuk Indonesia pada saat itu. Asy-Syahid Fisabilillah Tuan Syekh Ismail Abdul Wahab lahir tahun 1897 sampai 1947, adalah seorang ulama, pejuang, penulis, dan politikus Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai ketua DPRD Asahan yang pertama. Syekh Ismail Abdul Wahab yang memiliki nama lengkap Asy-Syahid Fisabilillah Syekh Ismail bin Abdullah Wahab Tanjung Balai lahir di Kombili, wilayah Bagan Asahan, guys, pada tahun 1897 dari seorang ayah bernama Haji Abdul Wahab Harahap dan ibu bernama Syariyaman. Ayahnya berasal dari Huta Imbaru, Padang Lawas, Tapanuli Selatan. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, dia melanjutkan pendidikan, khususnya agama Islam, ke salah seorang ulama di Tanjung Balai, kepada almarhum Syekh Hasim Tuo, serta beberapa ulama lainnya di Tanjung Balai. Selain kota pelabuhan yang sangat ramai, juga merupakan pusat pendidikan agama Islam di Kesultanan Asahan pada saat itu. Pada tahun 1925, untuk melengkapi ilmu pengetahuan yang dimilikinya, dia berangkat ke Makkah Al-Mukarramah, yang menjadi pusat pertemuan intelektual Islam sedunia. Di sana beliau mengembangkan kemampuannya selama 5 tahun sambil menunaikan ibadah haji. Tidak puas dengan standarisasi ilmu di Mekah, dia melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir pada tahun 1930. Beliau menamatkan berbagai jenjang, di antaranya aliyah, alimiyah, syahadah kulliyah, syar'iyah, dan takhasus selama 2 tahun. Syahadah aliyah saat itu setingkat dengan sarjana saat ini. Alimiyah setingkat dengan master atau S2 saat ini. Syahadah kuliah syar'iyah merupakan pendidikan spesialisasi
takhasus merupakan pendidikan tingkat doktor atau S3 sesuai dengan kurikulum Islam saat itu. Aktivitasnya tidak saja dicurahkan untuk penguasaan ilmu, dia juga aktif dalam politik untuk menentang kolonialisasi atau menentang penjajahan yang pada saat itu negara-negara Indonesia, Malaysia masih dalam cengkeraman penjajahan Belanda. Berbagai kegiatan tersebut mengantarkan beliau menjadi ketua Jamiatul Ghairiyah, sebuah organisasi mahasiswa Indonesia di Mesir. Perjuangan melawan penjajahan atau kolonialisme tersebut diperluas ke segenap puak Melayu atau rumpun Melayu yang berada dalam terkaman atau dalam genggaman bangsa-bangsa kolonial. Beliau pun terpilih menjadi ketua Persatuan Indonesia Malaya selama 3 tahun. Selama kepemimpinan beliau berhasil membangun solidaritas, rasa persatuan nasionalisme di jiwa para pemuda Indonesia dan Malaysia yang belajar di Mesir, yang pada akhirnya mereka kembali ke negara masing-masing menjadi pejuang tangguh, yaitu membakar semangat rakyat untuk melawan penjajahan hingga timbulnya sebuah kemerdekaan. Kita sambung nanti guys, sesi berikutnya. Sahabat manusia bertopeng, pada tanggal 28 November 1938, Tuan Syekh Ismail Abdul Wahab ini itu kembali ke wilayah Tanjung Balai Asahan guys. Jadi setelah beliau menuntut ilmu dari Mekah hingga Kairo Mesir, pada tanggal 28 November 1938 tersebut beliau kembali ke tanah air, tepatnya wilayah Tanjung Balai guys. Nah, masyarakat yang mengetahui kedatangan beliau ramai berbondong-bondong menyambut kedatangan sang pejuang sekaligus ulama tersebut. Masyarakat dengan antusias menyambut beliau dengan solawat-solawat, syair-syair solawat. Tola'al badru alaina min saniyatil wada'. Ya, syair-syair seperti itu. Mereka bersolawat sambil meneriakkan takbir Allahu Akbar, yang mana beliau ini mampu memberi semangat kepada para masyarakat dan pemuda pejuang untuk menambah energi lagi melawan penjajahan Belanda. Nah, di samping itu, Tuan Syekh Ismail Abdul Wahab tersebut segera menyusun strategi-strategi kekuatan-kekuatan, yaitu mengkonsolidasikan masyarakat, yaitu beliau mengadakan pertemuan-pertemuan di rumahnya yang berada di wilayah Gang Tapanuli atau Lorong Sipiro. Di sana beliau mengkonsolidasikan masyarakat sambil mengajari mereka ilmu-ilmu agama tentunya. Nah, selanjutnya kerisauan beliau bagaimana untuk meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kecerdasan masyarakat Tanjung Balai. Pada saat itu beliau memiliki gagasan dan pada akhirnya mendirikan sekolah bernama Gubahan Islam, yang sekarang disebut Madrasah Perguruan Gubahan Islam. Kata-kata gubahan ini adalah datang melalui ilham, melalui mimpi beliau. Gubahan adalah semacam sebuah karya, goresan tinta bagi umat Islam. Nah, di perguruan Gubahan Islam tersebutlah anak-anak, pemuda-pemuda dididik dalam bidang agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Di samping itu juga sebagai tempat pengkonsolidasian masyarakat
strategi-strategi untuk melawan penjajahan Belanda. Nah, sahabat manusia bertopeng, inilah sekolah yang didirikan oleh Tuan Syekh Ismail Abdul Wahab, pejuang dan ulama dari Tanjung Balai tersebut, yaitu Yayasan Perguruan Gubahan Islam yang terletak di Jalan Sudirman atau di samping Hamdoko atau di depan Pajak Mayat, guys. Warga Tanjung Balai mengetahui hal tersebut. Disinilah beliau saat itu mengkonsolidasikan warga sekaligus untuk sebagai ajang tempat ia mengajar ilmu-ilmu umum ataupun ilmu agama. Sahabat manusia bertopeng, Belanda sangat benci dan dendam kepada tokoh kita kali ini, yaitu Tuan Syekh Ismail Abdul Wahab ini, disebabkan fatwa beliau yang sangat populer mempengaruhi masyarakat, yaitu melawan penjajah Belanda ini hukumnya jihad fisabilillah, yaitu melawan penjajahan terhadap para penjajah-penjajah dari bangsa lain ini adalah hukumnya jihad fisabilillah. Inilah yang menggerakkan semangat daripada para pemuda dan para pejuang pada saat itu dan masyarakat untuk bekerja keras, ya, memiliki semangat juang yang tinggi mengusir penjajah. Nah, waktu terus berlalu, yaitu pada terjadi perubahan pergantian penjajahan, yaitu pada tahun 1942, Jepang datang menggantikan posisi Belanda. Nah, di sini Jepang yang menggantikan posisi Belanda. Artinya saat 1942 tersebut Jepanglah yang menguasai Indonesia. Nah, pada tahun tersebut masyarakat mengira bahwa Jepang ini lebih baik daripada Belanda. Namun apa yang terjadi? Justru sama saja, sami mawon kalau kata orang-orang, ya. Sama saja, penjajahan Jepang ini sama saja. Namun ada hal unik di tahun 1942 tersebut, yaitu orang-orang dewasa dikumpulkan oleh pasukan Jepang, jenderal-jenderal Jepang ini, yaitu dikumpulkan ke lapangan pasir. Nah, yaitu yang dikenal sekarang adalah lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Nah, di lapangan inilah pada saat itu dikumpulkan masyarakat, pemuda hingga orang dewasa. Nah, apa yang dikatakan oleh jenderal Jepang tersebut, yaitu agar masyarakat Tanjung Balai ini bersama-sama bersujud menyembah ke arah matahari terbit. Nah, sontak saja tentu Tuanku Syekh Ismail Abdul Wahab pada saat itu memang berada di kumpulan orang-orang yang ada di lapangan ini, tentu berontak melawan daripada perintah
yang musyrik tersebut atau mempersekutukan Allah tersebut. Beliau memberi komando kepada rakyat, kepada pemuda untuk melawan perintah ataupun suruhan Jepang tersebut. Dan pada saat itu terjadilah pergolakan atau perlawanan kepada tentara Jepang tersebut, sehingga terjadi penurunan bendera Jepang di Tangkahan Bokshun dan membuat tentara Jepang kocar-kacir karena tidak sanggup melakukan perlawanan kepada Jepang. Nah, selanjutnya pada tahun 1945 yaitu terjadinya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima menyebabkan Jepang mengalami kelumpuhan kekuatan. Pada akhirnya momentum ini diambil dengan sempurna oleh para pejuang rakyat Indonesia, sehingga terjadilah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, tepatnya 17 Agustus 1945. Nah, pada tahun tersebut tentu para pejuang, para rakyat Indonesia mengalami kebahagiaan, rasa yang bahagia, yaitu euforia kemerdekaan, ya, pekik dan takbir serta rasa bahagia. Seluruh rakyat Indonesia merayakan kemerdekaannya. Nah, pada bulan Oktober 1945, Tuan Syekh Ismail Abdul Wahab ini diangkat menjadi Komite Nasional, atau pada saat ini disebut guys, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Asahan, yang mana pada saat itu Tanjung Balai dan Asahan masih bersatu masih satu otoritas. Jadi beliau diangkat menjadi Ketua DPRD Asahan Tanjung Balai. Nah, 2 tahun dalam kegembiraan guys, 2 tahun dalam kebahagiaan, euforia kebahagiaan kemerdekaan, kemenangan bangsa Indonesia. Namun ada hal yang tidak diinginkan, yaitu ketika tanggal 4 Agustus 1947 agresi militer Belanda yang pertama, yaitu setelah merdeka ternyata Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka datang lagi guys, melakukan agresi militer, yaitu membantai masyarakat Indonesia baik di Pulau Jawa, Sumatera dan lain sebagainya. Nah, khusus di Pulau Sumatera mereka masuk lagi ke Tanjung Balai pada tanggal 4 Agustus 1947. Mereka melakukan serangan membabi buta kepada warga kota Tanjung Balai. Nah, pada saat itu masyarakat dalam kondisi terkejut akibat merasa sudah merdeka, kok tiba-tiba datang lagi serangan dari Belanda dan sekutu. Inilah membuat posisi kurang ada persiapan, namun tetap perlawanan dilakukan. Nah, namun yang lebih mengheroiknya lagi adalah para pasukan Belanda masih mengingat Tuan Ismail Abdul Wahab ini. Mereka mengincar keberadaan Tuan Syekh Ismail Abdul Wahab. Namun Syekh Ismail Abdul Wahab pada saat itu melihat kondisi yang tidak menentu ini, beliau melarikan diri keluar kota Tanjung Balai beserta keluarganya. Namun tidak beberapa lama, yaitu hari Ahad, yaitu hari Minggu pada tanggal 10 Agustus 1947,
beliau ingin kembali ke rumahnya di Gang Sipiro atau Jalan Tapanuli guys, yaitu untuk mengambil keperluan. Nah, pada saat itu ternyata mata-mata Belanda sudah mempersiapkan diri untuk menangkap beliau, dan pada akhirnya begitu beliau masuk ke dalam rumah, maka pasukan tentara beserta mata-mata yang ada sudah mengepung rumah tersebut, sehingga beliau dipaksa untuk menyerahkan diri, atau dalam kata lain ditangkap secara paksa. Inilah mengapa guys, pada saat itulah, pada tanggal 10 Agustus 1947 tersebutlah beliau ditangkap oleh penjajah Belanda tersebut. Nah, selanjutnya dalam penangkapan Belanda tersebut, beliau dijaga ketat sehingga tidak satu pun boleh menjenguk beliau, termasuk orang tuanya ataupun istrinya dan keluarganya. Beliau ditangkap, disekap, dan menurut keterangan guru manusia bertopeng dahulu pada saat sekolah menyelipkan sejarah ini juga, bahwa beliau dijemur dalam kondisi tangan terikat, yaitu di daerah Pasiran yang berada di Jalan Asahan guys. Beliau disekap di sana selama 3 hari ataupun dijemur 3 hari di siang terik matahari yang panas membara dengan kondisi tangan terikat, dengan harapan agar beliau mencabut fatwa bahwa melawan penjajah itu adalah jihad fisabilillah. Namun walaupun 3 hari dalam panas matahari, beliau tetap kukuh dalam prinsipnya. Beliau tidak mau menarik kembali fatwanya tersebut, sehingga membuat Belanda menjadi bertambah emosi, menjadi tambah panas. Pihak Belanda juga menawarkan tahta, harta, dan lain sebagainya untuk melemahkan daripada kekuatan fatwa daripada Tuan Syekh Ismail Abdul Wahab. Nah, pada akhirnya beliau 3 hari sudah di terik matahari, namun tidak bisa mau mencabut fatwa. Pada akhirnya hari berikutnya dimasukkan ke dalam penjara Pulau Simardan guys. Nah, di dalam penjara Pulau Simardan beliau ditahan, ya, dipenjarakan, dan bertemu teman-temannya, sahabat-sahabat beliau pun memeluk, menciumnya. Sahabat manusia bertopeng, ketika di dalam penjara beliau sudah merasakan bahwa beliau akan dieksekusi. Pasti pihak Belanda akan menghabisi atau menembak mati beliau. Beliau tahu itu. Maka beliau menulis surat dan memberikan wejangan-wejangan kepada para pemuda yang ada di dalam untuk terus melakukan perlawanan, yaitu agar terus merebut kemerdekaan yang sudah diraih, mempertahankan kemerdekaan ini sekuat tenaga, walaupun darah, nyawa, air mata menjadi taruhannya. Sahabat manusia bertopeng, di sana juga beliau menulis surat untuk sahabat-sahabatnya yang berada di luar penjara dengan menuliskan sebuah untayan kata kepada para pemuda dan pejuang masyarakat pada saat itu.
Hai anakku yang menuntut kebenaran, berpegang teguhlah pada kebenaran. Tiada jalan lain selain Allah, dan tiada kehidupan selain kehidupan yang bermanfaat. Sesungguhnya telah menjadi keyakinanku, hanya engkaulah penerus cita-cita. Dan seterusnya. Masih ada beberapa baris lagi kata-katanya yang pada intinya yaitu untuk memotivasi, membakar semangat juang kepada para pemuda, kepada para masyarakat untuk senantiasa melakukan perlawanan, untuk senantiasa melakukan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa yang mana telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Dan inilah menjadi semangat beliau, walaupun beliau telah dijatuhi hukuman dan akan dihukuman mati, namun beliau tetap semangat, tetap istiqomah dalam perjuangannya, sehingga beliau terus mengkobarkan semangat perlawanan mengusir penjajahan Belanda tersebut. Sahabat manusia bertopeng, di dalam penjara inilah setelah 2 hari menulis surat untuk para sahabat beliau yang sedang di luar, setelah 2 hari setelah itu maka pihak Belanda melakukan eksekusi atau menyiapkan regu tembak untuk membunuh daripada Tuan Syekh Ismail Abdul Wahab tersebut. Sahabat manusia bertopeng, di dalam tembok penjara inilah beliau dieksekusi mati atau dihukum mati oleh penjajahan Belanda pada tahun 1947. Nah, ketika regu tembak pada saat itu sekitar 7 orang, ketika beliau hendak dihukum mati, maka penjajah Belanda tersebut menanyakan kepada beliau, kepada Tuan Syekh Ismail Abdul Wahab, apa keinginan terakhir beliau sebelum ditembak oleh regu tembak tersebut. Maka Tuan Syekh Ismail Abdul Wahab menjawab, izinkan saya untuk melakukan sholat 2 rakaat. Jadi keinginan beliau adalah hanya melakukan sholat. Lalu diizinkan oleh penjajah Belanda. Kemudian beliau sholat 2 rakaat dengan khusyuk, memohon kepada Allah pertolongan. Nah, setelah selesai sholat tersebut, maka diadakanlah eksekusi, yaitu 7 orang regu tembak Belanda menembak syahid, menembak mati daripada Tuan Syekh Ismail Abdul Wahab tersebut. Sehingga pada siang hari itu gugurlah ulama sekaligus tokoh pejuang tersebut, wafat dengan syahid, dengan hembusan darah terakhir, nafas terakhir, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, sontak pada siang hari itu seluruh masyarakat Tanjung Balai dan Asahan merasa bersedih hati. Dan keajaiban pada siang hari itu, suasana sangat panas terik, namun tiba-tiba langsung gelap mendung, kemudian hujan turun dengan derasnya. Inilah masyarakat bersedih, bahkan alam pun ikut bersedih. Demikianlah perjuangan daripada pahlawan pejuang sekaligus ulama tersebut. Sahabat manusia bertopeng, ini adalah makam daripada Tuan Syekh Ismail Abdul Wahab, berada di samping Rumah Sakit Umum Tanjung Balai. Nah, pada awalnya beliau dimakamkan di dalam penjara Pulau Semardan. Beberapa tahun kemudian dipindahkan kerangka beliau ke sini, yaitu di samping Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai. Kita lihat.
Demikian sahabat manusia bertopeng, daripada sekilas sejarah perjalanan hidup dan perjuangan Syekh Ismail Abdul Wahab tersebut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, dengan penuh kecintaan kepada bangsa, kepada agama, sekaligus memiliki semangat juang untuk belajar dan semangat juang untuk kemerdekaan negara Indonesia. Nah, sahabat manusia bertopeng, tentu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan sejarah Syekh Ismail Abdul Wahab yang berasal pejuang sekaligus ulama dari tanah Tanjung Balai dan Asahan ini. Di antaranya, mari kita para generasi muda agar terus bersemangat melanjutkan estafet kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Kita jauhi narkoba, lem kambing dan lain sebagainya, karena ini adalah melemahkan otak kita sehingga dapat nanti dijajah kembali oleh kekuatan luar dengan cara-cara yang baru. Nah, kemudian para orang tua juga bisa mengambil hikmah dari kisah ini, mengambil peran untuk mendorong anak-anaknya untuk memperhatikan kecintaan kepada bangsa dan agama, untuk melanjutkan, mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan yang sungguh sangat perih untuk memperjuangkannya. Nah, kepada para pemimpin-pemimpin bangsa, sehingga ketika menjabat pemangku-pemangku kebijakan bisa merasakan pahit getirnya memperjuangkan bangsa ini, sehingga ketika menjabat tidak sewenang-wenang kepada rakyat, menindas rakyat, ataupun sewenang-wenang mengkorupsi uang-uang rakyat sehingga memiskinkan rakyat itu sendiri, ataupun kepada para oknum-oknum yang ingin memperkaya diri sendiri dengan bekerja sama dengan penjajah-penjajah gaya baru, penjajah-penjajah asing gaya baru, sehingga menimbulkan kebijakan-kebijakan yang merugikan bangsa, merugikan agamanya sendiri, karena ingin kekayaan pribadi diraih dengan menjadi kaki tangan negara asing dengan memperkaya diri sendiri, sehingga kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah menjadi warisan daripada pejuang-pejuang bangsa dari Sabang sampai Merauke. Akibat adanya oknum-oknum yang menjadi kaki tangan ini, sehingga kekayaan alam ini tidak lagi menjadi kesejahteraan bagi bangsanya sendiri, tetapi bisa dirampok oleh kekuatan-kekuatan negara lain dengan cara-cara yang baru, sehingga negara dan bangsa yang merdeka ini tetap terlilit dalam hutang dan kemiskinan. Inilah yang menjadi perhatian bagi kita semua, menjadi kritik yang positif, bukan berarti sesuatu yang tidak baik. Jadi kita ambil hal ini menjadi masukan, inilah sebuah kecintaan kita kepada bangsa dan negara, dengan kesadaran bahwa pejuang-pejuang ini telah melakukan banyak hal, berjuang dengan harta, dengan jiwa, dengan darah, air mata dan nyawa. Oleh karena itu, kita selaku generasi penerus yang masih hidup harus segala kebijakan dan pertimbangan kita didasari oleh keikhlasan para pejuang bangsa yang ikhlas tersebut, sehingga kita tidak semena-mena, sehingga kita tidak larut dalam hawa nafsu diri kita sendiri, sehingga bangsa kita betul-betul menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, sejahtera lahir dan batin. Mungkin inilah yang menjadi ulasan kita pada siang hari ini. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah agar bangsa dan negara kita tetap sejahtera, merdeka, jauh dari kejahatan-kejahatan, baik dari pengkhianatan dari dalam negeri sendiri maupun dari kejahatan dari luar negeri, dengan berbagai cara, dengan berbagai macam model yang semakin semberaut. Nah, inilah sahabat manusia bertopeng, semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan Tuan Syekh Ismail Abdul Wahab ini, seorang pejuang, seorang pahlawan dari tanah Asahan Tanjung Balai, sekaligus ulama tersohor, memiliki ilmu
ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, serta mampu berkiprah bukan saja di negara Indonesia, bahkan di Makkatul Mukarramah hingga Al-Azhar, Kairo, Mesir. Akhirul kalam, mohon maaf mungkin di sana sini ada kekhilafan. Kepada cerdik pandai alim ulama, saya mohon maaf, mungkin inilah menjadi masukan dari saya. Kritik dan saran bisa melalui kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.